Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, selamat datang kembali. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda atau memperlihatkan kepada Anda lebih lanjut mengenai formula dari percepatan sentripetal. Oke, misalnya jika kita mempunyai sebuah benda yang bergerak dengan 3 vektor, ini adalah vektor kecepatannya v1 yang berwarna hijau, vektor kecepatan v2 yang berwarna pink, dan vektor kecepatan v3 yang berwarna biru. Kita mengetahui bahwa besar v atau besar kecepatan total dari gerak benda ini v adalah sama dengan v ini merupakan besarnya kecepatan atau kelajuan. V akan sama dengan panjang dari vektor v1 akan sama dengan panjang dari vektor v2 akan sama dengan panjang vektor dari v3. Ya, seperti ini. Dan kita tahu bahwa ketika suatu benda bergerak, maka benda tersebut akan ada sebuah gaya yang menariknya menuju pusat yang disebut dengan gaya sentripetal. Dan hal tersebut juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika suatu benda bergerak, akan ada sebuah percepatan yang menariknya menuju pusat yang disebut dengan percepatan sentripetal. Sedangkan R-nya adalah R1, R2, dan R3. Ya, R adalah panjang dari pusat menuju V1, dan panjangnya adalah sama dengan panjang dari vektor R1 sama dengan panjang dari vektor R2, dan akan sama panjang dengan vektor R3. Ya, oke, ini adalah lingkaran yang pertama. Kita mempunyai dua persamaan bahwa kecepatan akan sama panjang dengan vektor V1 akan sama dengan panjang vektor V2 dan akan sama panjang dengan vektor V3. Dan kita mengetahui bahwa percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Kita lihat percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Ini merupakan persamaan yang dari tadi kita ketahui. Oke, kita pindahkan vektor ini, atau kita lihat vektor ini. Kita pindahkan ke sini. Ya, jika ini adalah sebuah V, dan ini adalah V2, kita pindahkan ke lingkaran yang berikutnya, di sini. Dan V3 di sini kita pindahkan menuju lingkaran yang kedua. Oke, ini adalah V1, V2, dan V3. Maka jarak-jarak atau selisih dari vektor-vektor V ini adalah merupakan percepatan. Kita lihat di sini. Ini adalah A1. Selisih vektor dari V1 dan V2 adalah A1. Selisih vektor dari V2 dan V3 adalah A2. Oke, ini pastinya akan sama dengan R. Dan jumlah dari vektor V ini akan sama dengan V. Oke, kita lihat. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa pada akhirnya percepatan sentripetal akan sama dengan V kuadrat per R. Oke, ini yang tadi saya bilang bahwa arah A1, A2, dan A3 nya adalah ke sana. Ya, seperti ini. Ya, kita lihat. Karena ini R dan ini V, maka ketika ini di dalam lingkaran kedua vektor yang di tengah adalah V, maka percepatannya adalah berarah keluar. Ya, seperti ini. Ya,
kita sekarang akan menghitung. Gerak dari lingkaran ini saya ilustrasikan dalam seperempat lingkaran, dan arah dari R1 akan tegak lurus dengan V1, arah dari R2 akan tegak lurus dengan V2, arah R3 akan tegak lurus dengan V3. Begitu pula dengan yang ini. V1 akan tegak lurus dengan A1, V2 akan tegak lurus dengan A2, dan V3 akan tegak lurus dengan A3. Ya, kita akan melihat. Jangan lupa untuk menggambarkan percepatan sentripetalnya, yaitu ke arah dalam, ke arah pusat. Ya, seperti ini. Kita lihat. Kita tahu bahwa percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R, atau panjang dari A1 sama dengan panjang dari A2 sama dengan panjang dari A3. Dan kali ini saya akan memperlihatkan mengenai perhitungan lebih lanjut mengenai hal ini. Kita lihat. Kita lihat bahwa kecepatan dari V1 akan sama panjang dengan V2, akan sama panjang dengan V3. Dan kita lihat, saya ilustrasikan ini dalam seperempat lingkaran, maka panjang dari lintasan yang dilalui oleh gerak benda tersebut adalah sama dengan seperempat dikali keliling lingkaran, yaitu seperempat dikali 2V dikali R. Dan kali ini kita akan menghitung T atau periode dari lingkaran ini. Maka periodenya adalah seperempat dikali 2VR dibagi dengan besar dari kecepatan benda tersebut ketika melewati seperempat lingkaran tersebut. Ya, besar periodenya adalah sama dengan seperempat dikali 2VR dibagi V. Dan untuk lingkaran kali ini, lingkaran yang satunya lagi, kita mengetahui bahwa T sama dengan seperempat dikali 2V dikali V. Kita lihat formulanya. T untuk lingkaran yang kedua adalah seperempat dikali 2V dikali V dibagi dengan A dibagi dengan besarnya A. Kita lihat, kita tuliskan. Ya. Karena 1 sama dengan besar vektor A1 sama dengan besar vektor A2 sama dengan besar vektor A3, kita cukup menuliskannya sebagai percepatan sentripetal. Dari sini, dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita dapat memperoleh dua persamaan. Dan dua persamaan ini tentunya mempunyai kesamaan atau keseimbangan bentuk, ya. Yang satu T sama dengan seperempat dikali 2VR per V, yang satu T sama dengan seperempat dikali 2V dikali kecepatan dibagi percepatan sentripetal. Maka seperempat dikali 2VR per V akan sama dengan seperempat dikali 2V dikali kecepatan dibagi percepatan sentripetal. Ya, kita hapus. Angka 2-nya juga kita hapus, dapat kita coret 2V. Maka pada akhirnya kita temukan bahwa R per V akan sama dengan V per percepatan sentripetal. Kita kali silang. Ya, seperti ini. Kita kali silang. V kuadrat akan sama dengan percepatan sentripetal dikali R. Ya, jika kedua ruas kita kalikan dengan percepatan sentripetal, seperti ini misal. V dikali percepatan sentripetal dikali C akan sama dengan, bentuknya adalah V kuadrat sama dengan percepatan sentripetal dikali R. Dan percepatan sentripetal akan sama dengan V kuadrat per R. Kedua ruas kita bagi dengan R. Akhirnya kita temukan sebuah bentuk bahwa percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Bagaimana? Rumusnya terbukti, bukan? Tidak ada keraguan lagi bahwa percepatan sentripetal sama dengan V per R.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.